Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Farhani dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Nomor BP 20010032. Saya di sini akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Pengantar 1 kelas 1A2. Materi saya tentang bentuk dan jenis perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Nah, itulah pengertian dari perusahaan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi saya, yaitu bentuk dan jenis perusahaan. Bentuk perusahaan dapat dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, usaha perseorangan. Yang kedua, usaha persekutuan dengan firma. Yang ketiga, usaha persekutuan komanditer. Yang keempat, perseroan terbatas. Dan yang terakhir, koperasi. Dari 5 bentuk perusahaan tersebut, saya akan menjelaskan poinnya satu persatu. Yang pertama, usaha perseorangan, yaitu setiap bentuk usaha yang tanggung jawabnya terdapat pada pribadi seseorang, karena seluruh kekayaan atau modal perusahaan adalah milik pribadi orang tersebut, dan ia akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas seluruh kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, usaha persekutuan dengan firma, yaitu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Dan persekutuan ini mendapatkan modal dari orang-orang yang bergabung dalam persekutuan. Tiap-tiap anggota akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh hutang kepada pihak ketiga. Yang ketiga, usaha persekutuan komanditer. Persekutuan ini hampir sama dengan persekutuan firma, yaitu persekutuan komanditer bertanggung jawab hanya kepada sekutu-sekutu komplementer, hanya sebesar kekayaan atau modal yang dipercayakan kepada persekutuan komanditer. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum, yaitu badan yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah sendiri dari pemiliknya. Pemilik PT yaitu pemegang saham yang tanggung jawabnya kepada pihak ketiga. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Di dalam koperasi tidak ada modal permanen karena anggotanya dapat berganti-ganti. Modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang diperoleh dari anggota-anggotanya. Lanjut ke materi jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan dapat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perusahaan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contohnya seperti tukang cukur, pengacara, kantor akuntan, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan. Ketiga, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli bahan baku menjadi barang jadi dan dijual kembali barang jadi tersebut. Contohnya seperti pabrik sepatu, pabrik roti, dan lain-lain. Sekian materi dari saya tentang jenis dan bentuk perusahaan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.